sekarang kan kita udah masuk ke bab 3. Di bab 3 itu kita belajar tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Jadi setelah selesai masa penjajahan Belanda itu, ya kan, masuk Jepang ke Indonesia. Jadi adapun tujuan dari pembelajaran ini, kita mau menganalisis nih bagaimana perkembangan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang di Indonesia. Kemudian kita akan analisis juga apa peran dari tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan itu pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Oke. Nah, kita di bagian pertama ini akan membahas tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Latar belakangnya gimana sih Jepang itu bisa masuk ke Indonesia? Jadi Jepang itu muncul ke Indonesia sebagai negara imperialis barat di awal abad ke-20. Jadi Indonesia itu dimasuki Jepang sekitar tahun 1942 sampai 1945 gitu ya. Kenapa Jepang bisa akhirnya melakukan imperialisme? Ini karena adanya ajaran dari Shintoisme tentang Hakoichiyo. Apa itu Hakoichiyo? Itu adalah ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Jadi kita itu adalah satu keluarga katanya, karena kita kan sama-sama Asia. Dan upaya dia supaya bisa masuk ke Indonesia dengan menarik simpati dari negara-negara yang ada di Asia, termasuk Indonesia, membentuk Dewan Asia Raya yang isi doktrinnya itu adalah ART, Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Pendudukan Jepang di Indonesia itu bersamaan dengan berlangsungnya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Dan Jepang itu merupakan sekutu dari Jerman dan juga Italia. Dia ini berusaha untuk menaklukkan negara-negara imperialis barat di Asia Pasifik dan menguasai negara-negara yang udah dijajah di kawasan Asia. Jadi tujuannya itu adalah untuk kepentingan supremasi dan menjadikan negara-negara di kawasan Asia ini sebagai tempat untuk mencari bahan baku, kemudian untuk memperoleh bahan kebutuhan perang, menanamkan modal, dan juga memasarkan industrinya. Jepang ini akhirnya untuk melancarkan agresinya menyerang pelabuhan Amerika Serikat, Pearl Harbor. Pearl Harbor di Hawaii pada 7 Desember 1941. Oke. Jadi untuk bisa menguasai Indonesia, Jepang itu menyerang dulu Belanda. Ya, supaya karena kan dulu masih Belanda yang menjajah Indonesia. Supaya dia bisa menguasai Indonesia, dia harus kalahkan dulu Belanda. Bagaimana prosesnya? Jadi sebelum sampai ke Indonesia di Pearl Harbor itu, dia meneruskan perjalanan itu ke Filipina. Itu pada 10 Desember tahun 1941. Kemudian di Myanmar pada 16 Desember 1941 dan Davao, Filipina pada 20 Desember 1941. Di tanggal 11 Januari 1942 sampailah dia di Tarakan, Kalimantan Timur, dan di sana dia berhasil menguasai daerah Kalimantan Timur, dan di tanggal 12 Januari 1942 dia berhasil menguasai Balikpapan. Tanggal 24 Januari 1942 seluruh pulau Kalimantan itu berhasil dikuasai oleh Jepang. Itu prosesnya. Kemudian ketika dia menyerang tentara Hindia Belanda, ternyata tentara Hindia Belanda ini tidak mampu mengalahkan Jepang. Akibatnya daerah-daerah penting yang ada di Indonesia yang dulunya dikuasai oleh Belanda jatuh ke tangan Jepang. Karena Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat di Kalijati pada 8 Maret tahun 1942. Sifat dari pendudukan Jepang di Indonesia, ada beberapa kebijakan yang mereka jalankan. Jadi mereka itu melakukan Japanisasi melalui gerakan 3A. Itu artinya adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Jadi gerakan 3A ini yang pimpin adalah Mr. Syamsuddin. Nah, ketika dia menguasai Indonesia, dia itu membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian.
Bagian yang pertama namanya Rikugun. Ini yang menguasai adalah tentara angkatan darat yang keenam. Mereka menguasai sekitar Jawa dan Madura, pusatnya ada di Jakarta. Yang kedua itu adalah Rikugun juga, masih di tentara angkatan darat yang ke-26. Jadi pusatnya itu ada di Bukit Tinggi. Yang terakhir ada Kaigun. Kaigun ini adalah armada selatan angkatan laut. Ini berpusat di Makassar. Sistem mobilisasi dan juga kontrol dari pemerintahan Jepang itu membuat peraturan, pembatasan, dan juga penguasaan alat-alat produksi militer yang merupakan ciri dari sistem ekonomi perang, dan juga membagi Pulau Jawa itu menjadi 17 lingkungan autarki dan 3 daerah mensefu. Akibatnya timbul kebijakan militer. Kebijakan militer ini ternyata berpengaruh terhadap pengerusakan hutan ketika kependudukan Jepang terjadi di Indonesia. Organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang, yang pertama tadi sudah kita bahas adalah gerakan 3A, itu yang dipimpin oleh si Mr. Samsudin. Yang kedua, dia membentuk yang namanya Masyumi pada tahun 1943. Tapi sebelum membentuk Masyumi, dia itu membubarkan dulu Majelis Islam ala Indonesia atau singkatannya MIAI yang sebelumnya itu dibentuk pada September 1937. Yang ketiga, Masyumi itu tadi diketuai oleh Mas Mansur yang didampingi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi berikutnya adalah Putra. Putra ini didirikan pada Maret 1942. Pimpinannya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, disebut dalam 4 serangkai. Dan yang terakhir, yang kelima ada namanya Chuo Sangiin atau Badan Pertimbangan Pusat. Ini sebagai pengendali politik di Indonesia. Hokukai atau Himpunan Kebaktian Jawa yang dibentuk pada 1944. Ada Seinindan. Ini merupakan organisasi seni militer yang berusia 14 sampai 22 tahun, dibentuk tanggal 9 Maret 1943. Ada Fujinkai. Ini adalah perhimpunan wanita yang isinya berusia 15 tahun ke atas. Ada juga Kepodan. Ini merupakan barisan bantu polisi berisi para pemuda berusia 20 sampai 35 tahun. Ada barisan pelopor yang dibentuk 14 September 1944. Ketuanya adalah Soekarno, RP Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran. Ada Heiho yang dibentuk pada 1943. Ini dibentuk bagi para pemuda yang ada di Indonesia yang ingin dijadikan Jepang menjadi anggota pembantu prajurit Jepang untuk bertempur di Perang Dunia Kedua. Kemudian yang terakhir ada PETA. PETA ini dibentuk pada 3 Oktober 1943. Oke, demikianlah penjelasan Ibu untuk materi kita di bab 3 ini. Kita akan lanjut lagi di minggu berikutnya. Bye.